musik itu sains, ya sebagai saintis saya akan dengan tanpa ragu-ragu mengatakan completely no gitu ya. Bahkan sebagai dokter itu saya paham kedokteran itu bukan sains itu ya. Kedokteran itu dari aplikasi dari sains, merupakan teknologi. Jadi teknologi dan sains itu dua hal yang berbeda ya. Bahkan yang namanya teknik, ya teknik itu lebih banyak pada teknologinya. Bahwa sarjana teknik itu mempelajari sains, matematika, iya. Gitu. Tapi pada saat dia sebagai insinyur membangun jembatan, itu bukan sains lagi. Sama kedokteran ini, dokter, saya dulu pernah dimarahi profesor saya karena mengatakan yang namanya kedokteran itu bukan sains. Ya memang tidak gitu ya. Bahkan itu. Lah, profesor-profesor saya dulu pada memberikan pengantar ilmu kedokteran itu, dia mengatakan kedokteran adalah art, seni. Lah, itu tahu gitu ya. Berarti bukan sains gitu. Kenapa? Dalam kedokteran itu melibatkan yang namanya moral di situ gitu ya, itu. Jadi memang kedokteran itu bukan sains gitu. Bahwa kedokteran itu dasar-dasarnya ada yang memberlakukan biologi, iya itu ya. Tapi dalam jangka waktu yang lama, kedokteran itu tidak berdasar biologi gitu. Berdasarkan apa? Keyakinan gitu. Misalnya pernah ada keyakinan dalam dunia kedokteran beratus-ratus tahun gitu ya, bahwa kesehatan manusia ini dipengaruhi oleh keseimbangan 4 cairan yang ada dalam tubuh gitu. Lah sekarang terbukti keempat cairan itu tidak pernah ada gitu. Ya, cairan merah, darah ya, sanguin, cairan kuning yang namanya kole, cairan putih yang namanya plekmon, cairan hitam plekmon ya, cairan. Nah, sampai akhirnya ada orang mengatakan sifat-sifat manusia itu ada sanguinis ya, plekmatis ya. Itu gara-gara 4 ini loh ya, 4. Loh itu ratusan tahun ya dikenalkan oleh Hippocrates, diamini oleh Ibnu Sina yang disebut bapak kedokteran gitu ya. Jadi completely kedokteran itu bukan sains itu ya. Nah, ya, kalau sekarang ditanya apakah musik itu sains, ya enggak. Tapi kalau musik dibahas secara saintifik, oh ya boleh, enggak apa-apa. Seperti kedokteran ini dibahas secara saintifik, apakah kedokteran ini masuk akal? Lu banyak kedokteran yang enggak masuk akal itu dulu ya, sampai sekarang gitu ya. Banyak itu. Sampai sekarang. Nah, ya sains adalah sains sendiri bebas nilai gitu ya, bebas nilai, tidak baik tidak buruk gitu ya. Sains itu bebas nilai, tidak baik tidak buruk. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur, ya memang 4 gitu ya. Maka nggak ada dokter guru matematika bilang anak-anak 6 tambah 6 berapa, yuk jawab yang jujur, nggak ada. Ya memang 12 gitu. Nah, ini berbeda dengan yang namanya moral. Nah, sains sendiri, bahwa sains itu terus kemudian mencoba memahami segala sesuatu gitu ya, termasuk seni gitu. Seni itu atau misalnya musik itu secara sains bagaimana sih? Atau misalkan ini neuroscience. Neuroscience sama nggak dengan neurologi? Beda itu. Ya, saya sebagai seorang bedah saraf, saya paham betul bahwa secara neuroscience bedah saraf saya ini berbeda gitu. Tujuan saya mempelajari bedah saraf ya adalah sedapat mungkin menyelamatkan orang-orang yang mempunyai masalah dengan penyakit-penyakit di otaknya gitu ya. Tetapi setelah saya mempelajari neuroscience, memang beda ya. Yang namanya pelajaran neurologi dengan neuroscience itu 2 hal yang berbeda gitu. Nah sekarang kalau musik misalnya, sekarang kita semakin paham sih, tapi ya memang orang neuroscience itu gila ya, ngapain lu mempelajari membahas musik secara neuroscience. Saya dulu bidang saya dalam neuroscience itu adalah genetikal neuroscience ya, neuroscience genetik gitu ya. Ada teman-teman yang dalam bidang behavior neuroscience gitu ya, ada gitu. Saya sendiri pada neuroscience genetik atau genetical neuroscience.
Ya, nah tapi neurogenetika. Nah, tapi kalau memahami teman-teman saya yang mempelajari musik gitu ya, menelaah musik secara neuroscience itu, saya ya ketawa-ketawa sendiri. Emang orang itu gila ya gitu. Misalkan gitu, emang gila. Misalkan saya itu pernah nanya itu, kenapa kok satu oktav itu ada apa? Kita itu telinga kita itu kok apa namanya telinga kita itu kok nyaman dengan oktav itu ya, do re mi fa sol la si do, atau kalau kalau dengan gamelan yang disebutkan Pak Johan tadi itu yang tidak nyaman itu mo jinem roji mo lupa, nah, itu ada ya, itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya, yang pentatonik dan diatonik itu berbeda. Hanya saja tetap itu satu oktav itu kan sama. Perbedaannya apa itu? Ada perbedaan tapi kok tetap satu oktav itu. Nah, setelah diteliti itu ya, ternyata satu oktav itu kalau ada laki-laki dan perempuan nyanyi bareng, itu perbedaannya satu oktav itu. Nah, itu kenapa yang satu oktav itu nyaman dengan kita. Kalau sesuatu itu tidak kompatibel dengan otak kita tidak akan mau, tidak nyaman gitu ya. Kenapa? Misalnya musik itu ada ketukan itu, ada irama dan ketukan. Kenapa? Otak kita sangat akrab dengan ketukan dan irama. Apa? Degup jantung kita gitu ya. Degup jantung kita itu berirama dan ada ketukannya. Iramanya tidak selalu monoton, ada deg-deg, deg-deg, deg-deg gitu. Deg-degnya deg-deg itu kalau bisa 60 sampai 80 per menit gitu ya. Terus kemudian ketukannya tidak seragam, bukan deg 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 tapi ada deg 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 gitu ya. Itu yang namanya otak kita selalu selalu mengadaptasi kalau ada perubahan irama jantung dan ketukan jantung gitu ya. Jadi otak kita itu akrab dengan ketukan dan irama itu. Sehingga ketukan dan irama itu membuat kita nyaman. Tidak semua gitu ya, tidak semua. Tidak semua. Ada orang-orang tertentu yang cenderung nyaman dengan ketukan-ketukan atau frekuensi yang ketukan pelan, misalnya 60 bait per menit gitu ya. Itu adalah musik-musik slow gitu ya, ketukannya itu. Tapi begitu musik itu musik house musik gitu. Wah, itu jedak. Sehingga orang yang tidak bisa beradaptasi dengan ketukan cepat itu dia tidak bisa menikmati house musik itu. Nah, dengan demikian mereka itu akan terpacu misalkan minum ekstasi atau minum kopi sehingga degup jantungnya itu seirama dengan degupan musik itu, baru dia bisa menikmati itu. Tetapi pada dasarnya otak kita itu akrab dengan ketukan. Otak kita akrab dengan irama. Itu ya. Misalnya kita melihat kita menghadap plak plung plung duk. Itu sepertinya random. Tapi kalau plak plung plung duk itu diulang repetisi, plak plung dung duk, plak plung dung duk, plak plung dung duk, jadi irama gitu. Kita merasakannya jadi nyaman itu. Seperti kodok itu ya. Kodok itu sebetulnya mereka merepetisi apa yang disuarakan. Begitu ada 5 kodok berbunyi bareng, seperti menyanyi gitu. Jadi ada repetisi di situ. Ada pengulangan di situ. Nah, irama, pengulangan, warna suara itu. Dan itu semua akan menjadi yang sebutnya musik. Ya, musik awalnya, yang namanya musik itu awalnya dalam sejarah kita akan digunakan untuk ritual-ritual keagamaan gitu ya. Sehingga seni ini sendiri akhirnya ya sebetulnya ya biasa aja sih, ya suara gitu ya. Tapi karena akrab dengan ritual gitu, terus ada yang namanya sofistikasi, dicanggih-canggihin, padahal ya biasa aja, itu suara gitu ya, dicanggih-canggihin gitu ya, itu suara gitu. Ya disuci, ada glorifikasi, ada sakralisasi, padahal ya enggak gitu. Misalnya
Lu itu aslinya itu ya kuningan biasa, terus dipelentuk-pelentuk jadi bende, dikasih nama kiai siapa gitu. Ini ada tuahnya gitu. Kan kita yang ngasih tahu sendiri itu. Tapi suara bende itu ya, bende kalau di masalnya apa namanya? Bende itu ada namanya kiai siapa gitu ya. Itu sama bende yang saya pukulin kalau pas ada orang mati itu ya sama sih gitu. Tapi orang itu akan mendengarkan, akan mengenali itu secara berbeda seperti yang tadi dikatakan Pak Johan itu. Ada memori di situ, ada pengenalan di situ ya. Hanya saja secara saintifik kalau kita secara sains memahami musik ya musik itu suara loh. So, kenapa kita itu kok cenderung berbeda preferensi terhadap jenis musik gitu. Lah, ya tadi yang disampaikan Pak Johan, sama kita terhadap warna, terhadap rasa itu beda-beda gitu. Ada orang yang suka pedes, suka kecut, suka asin, sama seperti itu gitu ya. Nah, ya karena musik itu ada tadi ketukan, irama, repetisi, warna suara itu. Jadi kelihatan lebih kompleks gitu. Pada dasarnya itu semua adalah suara dan semua tadi entah itu timbre, warna suara, apakah itu ketukan, irama, itu otak kita itu cenderung memilih frekuensi-frekuensi tertentu gitu ya. Cenderung menyukai gitu. Tetapi ada nggak orang yang ekstrim suka semua? Ada itu. Saya ini loh semua jenis musik itu seneng gitu. Semua jenis musik seneng. Pertama kali mendengarkan gamelan itu langsung seneng saya itu. Langsung seneng itu. Saya tidak bisa atau tidak membedakan menikmati musik sedih sama musik gembira. Bagi saya sama itu. Menikmatinya itu. Misalnya ya kalau misalnya misalkan musik ya ada kesepakatan dalam bentuk musik misalnya musik dengan irama minor gitu ya, dengan nada-nada minor itu dikatakan musik sedih gitu ya. Itu kesepakatan sih. Tapi kalau kita melihat di upacara ngaben itu, lah itu nadanya nada mayor loh itu ya. Bagi orang Bali itu kesedihan gitu. Tapi ya nggak selalu. Misalnya raja-raja Jawa itu kalau mati diiringi musik kodok ngorek gitu. Itu musik gembira gitu. Ya itu masalah kesepakatan saja. Hanya saja semuanya itu ada dasarnya adalah bagaimana otak kita akrab dengan itu semua. Tapi kalau otak kita nggak akrab, ya nggak nyaman gitu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Johan itu, Pak Johan kenapa nggak suka gamelan itu? Lah orang tadi sudah sampaikan. Bagi Pak Johan itu musik itu ya musik-musiknya JS Bach lah, terus kemudian musik-musik tenggo lah gitu. Itu musik, yang lain tuh rusuh aja gitu. Bagi otaknya Pak Johan. Tapi kalau Pak Johan itu saya itu belajar menikmati gamelan itu belasan tahun itu. Kenapa kok begitu? Itu bukan belajar sih sebetulnya. Itu membiasakan gitu ya. Terbiasa itu. Lama-lama biasa gitu. Jadi ya akhirnya musik itu gamelan itu tidak lagi mengganggu gitu. Nah, tapi kalau ditanyakan apakah musik itu bisa menjadi alat untuk sebagai terapi? Lah pertanyaannya, terapi itu kan untuk penyakit. Loh kamu itu sakit apa kok diterapi gitu. Ya, lah gampang itu misalkan musik terapi ya sudah orang sakit tipes kasih musik sembuh nggak tipesnya gitu. Pertanyaannya kalau musik itu menjadi terapi, sakit apa? Terus dikasih musik, sakitnya hilang apa enggak? Itu kan gampang itu. Jadi musik sebagai terapi bisa enggak? Kalau pertanyaan itu saya jawab tergantung penyakitnya apa itu. Ada enggak sih musik yang dipakai sebagai tambahan untuk pengobatan atau untuk terapi? Ada, tapi enggak banyak. Gitu. Apa misalnya? Yang sudah jelas terbukti adalah penderita Parkinson ya.
penyakit Parkinson itu, dia kan kesulitan gerak. Hanya saja penyakit Parkinson bukan hanya kesulitan gerak, macam-macam. Ada yang namanya gangguan gangguan ekspresi, itu adalah bagian dari Parkinson. Terus kemudian spasticity, ototnya kaku, tegang gitu. Itu adalah bagian dari Parkinson. Terus kemudian tremor, itu juga adalah bagian dari Parkinson. Kesulitan bergerak, itu adalah bagian dari Parkinson. Parkinson obat utamanya apa? Sudah jelas gitu ya. Obat-obat dopaminergic itu ada, terus kemudian itu. Nah, tapi apakah sebagai adjuvan itu musik itu memberikan manfaat bagi penderita Parkinson? Ternyata iya, sudah ada penelitiannya, gitu ya. Jadi mereka diajari nari, gitu ya, nari mengikuti irama musik, gitu ya, mengikuti irama musik. Nah, rupanya pada orang-orang dengan Parkinson syndrome, Parkinson disease atau Parkinsonism itu, pada saat mereka kesulitan menggerakkan dan kesulitan berkoordinasi, ketika dia kemudian mengikuti musik-musik tertentu yang dia sukai, gitu ya. Misalnya dia itu suka dengan musik tango atau cha-cha atau salsa, gitu ya. Dia diikutan dengan salsa, terus dia diajak nari, gitu ya. Nah, beberapa saat kemudian mereka akan lebih lancar narinya, gitu ya. Berapa lama? Kira-kira 30 menit dia melakukan itu, jadi nyarinya lebih lancar. Terus besok tidur lagi, bangun tidur, ya kaku lagi, gitu ya. Artinya musik dalam hal ini tidak menyembuhkan Parkinson-nya, gitu. Hanya saja penjelasannya apa? Penjelasannya kok kemudian pada pasien-pasien Parkinson disease atau Parkinsonism itu setelah mengikuti irama itu terus kemudian gerakannya jadi lebih lancar, koordinasinya jadi lebih bagus, adalah pada tataran emosi. Karena yang namanya musik itu sangat lekat dengan emosi, gitu ya. Itu sebabnya kenapa secara emosional orang itu memilih musik-musik tertentu karena emosi, gitu ya. Dan musik itu mempengaruhi emosi sehingga pada saat kita mendengarkan musik itu, seperti saya ini ya, mendengarkan musik itu pertama kali yang saya ini bukan agak ya, memang saya aneh. Jadi kalau misalkan saya dengarkan musiknya musiknya Spandau Ballet atau musiknya Rolling Stone gitu. Yang saya langsung ingat itulah saya beli kasetnya di sini hari apa tanggal sekian, itu langsung ingat saya itu. Ya, ini bukan contoh yang bagus ya, karena yang paling gampang adalah begitu orang mendengarkan musik itu adalah ingat sesuatu pada saat dia mendengarkan pertama. Oh ini, meskipun ingatan kita itu tidak sama persis dengan apa yang kita ingat itu tidak sama persis dengan kejadiannya. Tapi musik itu lekat dengan emosi sehingga pada saat kita mendengarkan musik itu kita ingat tentang emosi kita yang membuat kita nyaman. Ada juga kita itu musik itu sangat kita tidak sukai karena berhubungan dengan seseorang yang kita tidak suka. Itu artinya memang musik itu sangat lekat dengan emosi. Saya rasa itu dulu yang saya ngomong untuk pertama. Jangan ini saya kalau Brang, kalau ngomongku terlalu lama kamu stop, Brang. Aku ini cenderung nggak bisa berhenti ya gitu. Nah, segini dulu Mas Asep ya. Musik adalah sebuah seni yang telah menemani umat manusia selama ribuan tahun. Ternyata menyimpan rahasia ilmiah yang menakjubkan. Selama ini, musik telah akrab dengan kita dari segala lapisan usia. Lantas, apa yang membuat musik begitu universal? Lalu, bagaimana musik bisa memengaruhi otak dan tubuh kita? Dan, bagaimana peran musik dalam meningkatkan kesehatan? Bagian 1. Sejarah musik, perjalanan melodi lintas zaman. Musik memiliki akar yang sangat tua dalam sejarah manusia.
penemuan arkeologi di Jerman, sebagaimana dilaporkan dalam jurnal Nature pada tahun 2009, mengungkap temuan seruling tulang yang berusia 40.000 tahun, menandakan bahwa musik telah ada sejak era Paleolitikum. Alat-alat musik awal ini kemungkinan digunakan oleh nenek moyang kita untuk upacara ritual atau komunikasi antar anggota kelompok. Pada peradaban Mesopotamia sekitar 2000 sebelum Masehi, tablet tanah liat yang diteliti oleh Ann Kilmer pada tahun 1971 menunjukkan adanya notasi musik tertua yang diketahui digunakan dalam upacara keagamaan dan hiburan kerajaan. Lalu di Tiongkok kuno, ditemukan teks klasik Liji yang mencatat pandangan Konfusius bahwa musik merupakan sarana untuk menciptakan harmoni sosial. Kemudian musik semakin berkembang memasuki abad pertengahan di Eropa. Nyanyian Gregorian mendominasi tradisi gerejawi, diikuti oleh inovasi notasi musik oleh Guido d'Arezzo pada abad ke-11 Masehi. Pada era Renaissance, musik berkembang dengan diperkenalkan harmoni polifonik, sementara periode Barok melahirkan karya-karya monumental dari komponis seperti Johann Sebastian Bach. Revolusi industri memungkinkan produksi alat musik secara massal, dan abad ke-20 menyaksikan munculnya genre baru seperti jazz, rock, dan musik elektronik. Mengapa musik begitu universal? Menurut Stephen Mitten, dalam The Singing Neanderthals tahun 2005, musik mungkin memainkan peran evolusioner, memperkuat ikatan sosial dan komunikasi emosional. Hal ini menjelaskan keberadaan musik dalam setiap budaya, dari komunitas adat hingga masyarakat modern. Bagian 2, Sains Musik, Mekanisme, Otak, dan Proses Kognitif. Musik bukan sekadar rangkaian nada. Ia adalah stimulus kompleks yang mengaktifkan berbagai wilayah otak. Penelitian dalam Journal of Neuroscience tahun 2014 menunjukkan bahwa musik memicu aktivitas di korteks auditori untuk memproses suara, amigdala untuk mengatur emosi, dan korteks prefrontal untuk pengambilan keputusan. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai dapat merangsang pelepasan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang, sebagaimana ditemukan oleh tim dari McGill University tahun 2011. Musik juga melibatkan koordinasi motorik. Ketika seseorang menari atau mengikuti irama, area otak yang mengatur gerakan menjadi aktif. Dalam bukunya This Is Your Brain on Music tahun 2006, Daniel Levitin menjelaskan bahwa kemampuan manusia untuk memproses ritme terkait dengan evolusi koordinasi kelompok, seperti dalam tarian atau aktivitas berburu. Lebih jauh, musik memiliki hubungan erat dengan bahasa. Studi dalam Nature Neuroscience pada tahun 2005 mengungkap bahwa musik dapat memengaruhi pusat bahasa di otak, mendukung penggunaan terapi musik untuk pasien dengan gangguan bicara akibat stroke. Musik juga mampu membangkitkan emosi tertentu. Akor minor misalnya sering dikaitkan dengan kesedihan karena kemiripannya dengan pola suara tangisan, sebagaimana dianalisis oleh John Sloboda pada tahun 1991. Manfaat kognitif dari musik pun signifikan. Penelitian dalam Journal of Cognitive Neuroscience tahun 2010 menemukan bahwa pelatihan musik pada anak-anak meningkatkan perkembangan memori dan kemampuan fokus. Untuk orang dewasa, aktivitas musikal dikaitkan dengan penurunan risiko demensia, menurut studi dalam neurologi pada 2003. Dengan kata lain, musik tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat fungsi otak. Bagian 3, Musik dan Kesehatan, Potensi Terapeutik yang Terbukti. Musik memiliki dampak nyata terhadap kesehatan fisik dan mental. Sebuah tinjauan dalam The Lancet tahun 2019 menyimpulkan bahwa musik dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan mempercepat pemulihan pasien pasca operasi. Salah satu mekanismenya adalah kemampuan musik untuk menurunkan detak jantung dan tekanan darah, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian di Journal of Advanced Nursing tahun 2009. Efek ini terjadi karena musik merangsang sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab atas relaksasi. Selain itu, musik dapat memperkuat sistem imun. Penelitian dalam Journal of Psychoneuroimmunology tahun 2013 menemukan bahwa mendengarkan musik meningkatkan produksi antibodi dan sel-sel imun, menjadikannya alat bantu dalam perawatan pasien dengan penyakit kronis.
Dalam ranah kesehatan mental, musik menunjukkan hasil yang menjanjikan. Meta-analisis dalam Cochrane Database of Systematic Reviews tahun 2008 mengonfirmasi bahwa terapi musik efektif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Musik juga digunakan untuk mendukung pasien dengan gangguan perkembangan, seperti autisme, serta mereka yang mengalami trauma psikologis. Namun, penting untuk memilih jenis musik yang sesuai. Penelitian dalam Journal of Personality and Social Psychology, Anderson et al. 2003 menunjukkan bahwa musik dengan tempo tinggi atau lirik negatif dapat memicu agitasi, terutama pada kalangan muda. Sebaliknya, musik dengan tempo sedang hingga lambat cenderung memberikan efek menenangkan. Musik juga meningkatkan performa fisik. Menurut studi dalam Journal of Sport and Exercise Psychology pada tahun 2012, musik dengan tempo 120 hingga 110 ketukan per menit dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi persepsi kelelahan selama olahraga. Ini menjadikan musik sebagai pendamping ideal untuk aktivitas fisik. Dari seruling prasejarah hingga teknologi streaming modern, musik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban manusia. Penelitian ilmiah mengungkap bahwa musik tidak hanya memengaruhi emosi, tetapi juga memperkuat fungsi otak dan mendukung kesehatan fisik serta mental. Musik, dengan segala keajaibannya, adalah bukti bahwa seni dan sains dapat berpadu dalam harmoni yang sempurna.